Dan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim TAW, tim musik, Mas Solid, makin luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita ada kedatangan yang hadir. Saya tentang David Kediri, Rino bersama seluruh keluarga. Ini full tim. Jadi beliau layanan di Bogor dan kami pernah ke pelayanan di Jakarta sama-sama bergerak selangkah dalam memajukan pertumbuhan dan perkembangan gereja. Saya tidak ngomong pertumbuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tema minggu kedua adalah Grace. Grace. Jadi anugerah ini menyelamatkan dan anugerah ini juga mengajar. Firman-Nya ada di 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Sebab karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda sehingga kita bisa menghidupi anugerah yang telah menyelamatkan dan mendidik kita yang tidak hanya relevan pada masa lalu tetapi juga memberikan arahan kehidupan masa kini dan harapan untuk masa. Semua Bapak Ibu mengetahui bahwa kita hidup dididik dalam keluarga untuk menjadi baik. Kalau setiap kita masing-masing akan berbeda masa lalunya. Gembala di tempat ini dengan saya sendiri beda. Saya tidak mengambil contoh yang lain supaya tidak menyinggung salah satu pihak sehingga semua jadi baik. Kalau kita merasakan kasihnya Yesus sendiri, kita sangat-sangat tidak bisa berkata apa. Kalau saya titik kosong saya, titik terendah saya itu di tahun 2000. Saat saya merasakan bahwa ini rasanya jauh dari kita. Saya pernah saksikan di tempat ini, kalau orang jatuh dari 1 meter, jatuh dari 2 meter, masih mending daripada jatuh dari karena kalau jatuh dari atas pesawat, sudah pastilah tidak selamat. Tetapi Tuhan Yesus Masia sungguh luar biasa. Khususnya saya ambil kesaksian kehidupan saya secara pribadi bahwa masa lalu saya tidak sangat. Kalau kita dalam kehidupan ekonomi tidak menjadi patokan di dalam kehidupan kekristenan. Jadi setiap kita merasakan bahwa punya masa lalu, punya masa saat ini, dan apa yang kita inginkan untuk masa yang akan datang. Beberapa kali di tempat ini saya sampaikan bahwa tujuannya adalah yang amin Bapak Ibu. Nah, anugerah ini menyelamatkan, anugerah ini juga mengajarkan. Relevansinya anugerah ini apa sih? Yang pertama adalah masa lalu. Kalau kita lihat di mana orang Israel menanti janji Sang Tunas Agung agar bisa diselamat. Anugerah itu menyelamatkan kita dari kutuk dan menunjukkan kepada kita jalan selamat. Dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15,
Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dan dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Ini kejadian Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Maka Yahweh sendiri mengutuk dasar kenapa kita harus bertobat, harus diselamatkan, harus hidup di dalam kehidupan yang sudah Tuhan Yesus sendiri. Sebab kenapa? Karena nubuatan dan janji Tuhan akan anugerah kepada manusia sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus melalui pengorbanannya kayu salib. Kita di seluruh dosa, seluruh kehidupan kelam masa lalu, ayo seperti lagu Prista, saya sangat tentu, saya sangat kita karena lagu itu setiap hari selama saya di rumah sakit pada tahun 2018 dinyanyikan sama itu menolong. Saya sampai hari ini sih sampai hafal lirik hanya terkait ini tidak apalah. Tetapi itulah, jadi semua itu dikit. Kalau orang mengatakan yang jelek-jelek, wah bahaya nih, bisa mati, wah operasi otaknya bisa cacat, yang jelek-jelek. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, seperti doa yang diberikan senior pastor Yuska pada malam itu saya, Gundarto masuk ruang operasi selamat, keluar selamat, sehat dalam anugerah Tuhan Yesus anaknya. Itulah yang kita. Jadi kalau kita relevansinya di mana lagi? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 10, dan sekarang telah dinyatakan di dalam diri juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Maksudnya bagaimana? Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah merupakan anugerah yang nyata. Kita yang pilih, yang diselamatkan seluruh umat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita umat pilih, betul, karena kita sudah dipilih. Kalau saya tidak dipilih sama Tuhan, mungkin saya sudah sesatnya sudah sampai ke ujung berantem. Sering disaksikan Pak Gembala bagaimana dalam pelayanan, dalam persaulan, dalam keparpolannya, bagaimana kehidupan orang-orang yang seringkali tomat. Pak Ibu tahu ya tomat ya, tomat dan tomat itu sekali. Nah, kalau kita ini tidak diselamatkan, berbahaya, kita binasa. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus sendiri ke dalam dunia, kita diselamatkan. Tapi lagunya yang bahwa biarlah kita meninggalkan masa lalu. Bapak Ibu, kalau saya ilustrasikan, kalau buah botol itu kalau posisinya penuh, kalau kita ini di dalam botol yang penuh, kita merasa kuat, kita merasa mampu. Kalau botol ini isi air, apa yang terjadi Bapak Ibu?
Ini tidak bisa diisi air, isinya cuma sedikit, sudah tumpah. Hanya kalau kita menjadi wadah, kita menjadi kosong, maka kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita di saat posisi seperti ini yang baik-baik saja, saya benar-benar ditangkap Tuhan di tahun 2005. 2005, semua karena anugerah Tuhan Yesus semua. Artinya bukan saya ini dulu, bukan anak Tuhan yang nakal, yang kita lupa. Kalau ke gereja nawar-nawar di masa lalu saya. 2006, istri saya itu sama temannya membuat satu konspirasi positif ya, konspirasi positif. Saya ternyata diikutkan. Bapak Ibu ada yang tahu di sini Christian Men Network? Ada yang tahu? CMN, Pria Sejati? Ada yang pernah dengar ya? Saya diikutkan camp Pria Sejati. Ternyata saya dikasih tahunya itu belum siapkan baju. Alasannya kan banyak. Istri saya ternyata sudah menyiapkan tutak. Saya dijemput sahabat saya. Tujuan sudah kembali ke rumah Papa. Teman saya baik ini yang membawa saya untuk masuk ke dalam level itu. Inilah yang saya maksudkan bahwa kalau kita masih menjadi botol yang berisi penuh, jangan harap Tuhan akan membiarkan. Ya sudah, kalau Anda mampu, lakukan saja. Tetapi kalau kita mengosongkan hati kita, supaya kita diisi oleh firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Titus 2 ayatnya yang ke-11, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ini yang saya katakan tadi. Menyelamatkan semua orang. Dan sering kita mendengar bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi intinya adalah hanya anugerah dari Elohim sendiri. Itu yang memampukan. Itu yang menyelamatkan. Itu yang amin ya Bapak Ibu. Jadi ilustrasi tadi supaya kita semakin bisa mengerti bahwa hanya anugerah Elohim saja. Nah, ya. Kita rasanya mampu. Saya pernah, mungkin ada yang pernah mendengar kajian saya, bahwa kalau pagi antar anak kami yang nomor 1 dan nomor 2 ini kan berdasarkan ke sekolah, pagi naik mobil A, pulang jemputnya pakai mobil B. Nanti mau ke dulu waktu itu di Sentul belum ada pasar, belum ada hypermart, Giant, belum ada Aeon apa loh. Belanja harus ke Giant belanja harus naik mobil C. Nanti kalau kita pergi ke Jakarta naiknya B. Dan sombong betul. Karena kalau enggak mobilnya tidak jalan, tidak dipanasin. Karena di tempat ini mobilnya jadi. Oh 8 diralatnya. Jadi kalau Gembala lihat di rumah kami ada mobil yang platnya P. Ingat ya Pak Gembala ya? Itu adalah mobil yang iya.
Keluarga kami, akhirnya disayang, daripada dijual ke orang, diambil kakak sayang di Jember, makanya P. Di Jember dia ingat, dia sudah perbarui, dia bilang, kamu mau pakai mobilnya? Dia mau, pikirin, makanya mobilnya P. Tapi kalau di Bogor kan P sama P kan beda-beda tipis banget. Karena di Bogor tidak ada Pak Heri, yang ada Pak Heri. Kalau naik mobil Suzuki APV, APP, IP sama F, itulah. Nah, kita rasakan bahwa ya bersyukur, mengucap syukur, hanya bisa gimana ya, hanya bisa berlutut mengucap syukur, kita memuliakan nama Tuhan. Nah, relevansi anugerah yang menyelamatkan dan mendidik kita yang kedua, next slide, adalah masa sekarang. Yang kita hidup sekarang, ya, bumi ini ya masa ini, masa sekarang. Anugerah menyelamatkan kita dari kefasikan, anugerah mengajari kita hidup dalam kesalehan. Firman-Nya di 2 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Ini kalau diperhatikan di Cibinong adalah firman Tuhan Titus 2 ayat 12 ini mungkin yang kedua kali saya ambil untuk relevansinya karena memang berkaitan dengan dana pokoknya. Anugerah itu menyelamatkan, anugerah itu mendidik. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah mengetahui bahwa anugerah menyelamatkan kita, supaya kita tidak hidup yang buruk. Jadi supaya kita menjadi botol yang kosong. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar belajar, supaya benar-benar kita diperbarui, kita isi dengan firman Tuhan. Kita berkati, kita diberikan jalan, kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Next slide. Anugerah yang mendidik kita itu saat ini untuk meninggalkan kefasikan dan hidup saleh. Firman-Nya juga saya ambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-13. Sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kalau kita. Bapak Ibu mungkin mengalami, saya buat ilustrasi bahwa suatu hari kita melakukan satu transaksi, misalnya saya ambil contoh, jual beli batu permata. Kita diajak, ini batu permata bagus, carikan pembeli. Teman kita carikan pembeli, pembelinya sudah ada, sudah dilihat, sudah tinggal jadi. Harganya misalnya 2 juta. Ternyata hanya selisih 10%, 100.000 atau 200.000. Maka transaksinya bisa. Itu contoh bahwa kalau mau melakukan segala sesuatu, kita tentunya minta tuntunan Roh Kudus. Minta supaya ingin menjadi seret yang dari ada Allah. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, saya ngomong khususnya di tempat ini, hikmat Tuhanlah yang memberkati. Daripada nggak jadi, batu permatanya nggak jadi dibeli, maka dilakukanlah transaksi tukar tambah atau bahasa kerennya kalau berarti trade in. Trade in. Kalau di Rate bisa trade in. Misalnya apa yang menjadi bisnisnya Rate, trade in.
batu permata bisa ditukar apa, Bang Niko? Ikan, ya kan? Kalau KAO, batu permata ditukar apa? Duit sama jaket katanya. Jadi nggak bisa, enggak. Karena ini sudah diberkati Tuhan. Pokoknya lu harus kudu beli. Nih. Nggak tahu caranya bagaimana. Tapi nggak maksa, nggak ngancam. Karena Tuhan ngancam-ngancam nanti ada yang mau video viral. Betul Bapak Ibu? Kadang kita melakukan segala sesuatu. Saya sekulernya di bidang tiang panjang. Dari kontrak 5 miliar, selisih 80 juta. Nah, tidak banyak. 5 miliar kontraknya, selisih 8 juta. Saya santai. Saya cuma laporan ke direktur, oh, tentunya kalah. Terus, ya, makan di restoran. Ya udah makan aja, pulang aja. Ngapain kamu pusing? Kamu sudah berikan itu yang terbaik, sudah. Ya sudah, pulang. Rasanya saya sedih. Tuhan, masa gara-gara 80 juta, kenapa nggak saya turunkan aja? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita saat melakukan transaksi, kita banyak stres oleh suara-suara. Saya sudah berikan yang terbaik. Pimpinannya yang punya, ownernya mengatakan, Bun, lu kagak kalah keamanan, lu masukin 50 juta. Karena, kenapa Pak? Kemahalan Pak. Lu jebol lo di sini, minimal 100 juta untuk dana koordinasi keamanan. Nangkep Bapak Ibu? Akhirnya saya revisi, bukan saya turunkan, tapi dinaikkan. Maka kalah dia. 8. Nangkep ya Bapak Ibu? Kalau saya sudah dari tuntunan yang awal sudah menang, berarti 30 juta gampang. Saya turunkan 30 juta pasti menang. Nangkep ya Bapak Ibu matematikanya? Karena saya tambahkan 50 juta menjadi 100, berarti saya naik 50 juta. Artinya 80 juta. Seandainya saya waktu dari awal itu saya turun, nah saya bisa memenangkan. Apa ya? Suatu hari saya sama istri melihat satu lokasi proyek yang lain di dekat Rawang Barat. Saya lewati proyek itu, belum ada satu titik pancang yang sudah ditanya. Saya telepon sama orang yang menang. Loh Bang, kok belum kerja? Waduh Pak Bun, mending Pak Bun ikut makan pulang tidur nyenyak. Kenapa Bang? Pak Bun tahu nggak? Alat masuk, iya. Alat setting, iya. Begitu alat sudah setting, dikirimkanlah material tiang pancangnya. Maka bencanakan. Jangan kamu turunkan tiang pancangnya. Karena dana kooperatif belum clear. Maka Bapak Ibu. Jadi saya kalau sudah 3 bulan kemudian saya tahu bahwa seperti itu. Oh terima kasih Tuhan. Engkau luputkan kami dari rugi. Karena yang mengkoordinasi itu terstruktur dan masih terencana. Jadi tidak bisa arah kanan kena, arah kiri kena, maju kena, mundur kena. Pokoknya diminta sekitar 125. Dan akhirnya proyek itu karena alatnya dibawa pulang. Bayangin alat standby 3 bulan. Klaimnya 1 hari minimal adalah 7 juta. Kalau tidak kerja, owner harus membayar 1 hari penalti 7 juta 5 juta. Karena kesalahan pihak owner. 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 7 juta 5 juta. Karena kesalahan pihak owner.
Tapi kalau tiang pancangnya nggak bisa turun, bukan kesalahan kontraktor. Anda sebagai kontraktor yang mengerjakan promosi kurang berkoordinasi dengan lingkungan. Tangkap ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasakan bahwa didikan Tuhan itu, Tuhan kenapa Tuhan? Beda 80 juta kok kalah Tuhan? Sikap kita itu yang kita itu mau dididik atau karena apa? Karena jika kita sudah di dalam Kristus, maka anugerah memampukan kita untuk melakukan Tuhan saat ini. Saya ambil contoh respon. Kenalan kami sesama pekerjaannya tiang pancang, vendor, Sal Surabaya. Gun nanti balik mau kemana? Kenapa? Aku mau ke bandara, lama kan kita nggak. Nanti kita pulang tender, kita makan ya. Apa Bapak Ibu? Pulang tender diajak apa? Mau tender. Di dalam satu ruangan, seluruh peserta tender ini diajak. Ini Pak Tiringo sangat paham lah. Terus diberikan surat penawarannya. Bapak Ibu, tolong diberikan revisi harga yang terbaik. Apa Bapak Ibu? Harga yang terbaik. Sudah saya hitung ulang. Nah, kasih kesempatan mau di luar, mau minum kopi, mau apa, boleh. Dikasih waktu 10 menit, balik lagi ke ruangan. Sudah saya berikan. Sudah saya turunkan harga. Saya tidak hitung perinci, tapi saya coret nilai totalnya. Karena kalau perinci nggak cukup jam. Dimasukkan ke panitia tender bersama ownernya. Apa yang terjadi? Tadi dokumen tendernya yang diberikan. Dikasih lagi kertas 1 lembar untuk memberikan harga yang lebih baik daripada yang terbaik. Saya telepon, "Oh, ini ditawar lagi, Bu. Kayaknya harganya yang deal. Ya kamu turun. Dapatkan profitnya dibatasin. Kamu perhitungkan untuk dana-dana taktis." Saya turunkan lagi, saya tanda tangan lagi. Apa yang terjadi? Saya karena buru-buru, saya tambahkan PPN waktu itu 10%. Kebayang ya Bapak Ibu? Kalau sampai terjadi, harga terakhir itu adalah harga included. Berarti saya akan merugikan perusahaan 10%. Belum kerja, sudah rugi 10%. Tetapi hikmat Tuhan, saya ingat, Bu, maaf, saya mau revisi lagi, saya bilang gitu. Kasih sama ibunya, nih Pak Gun betulin, yang terbaik ya Pak Gun. Oh iya, tanda tangan, betul. Saya tanda tangan lagi di bawah. Kertasnya dari mereka, warnanya berbeda. Tapi bisa kita bawa kertas sendiri, masukin. Ini sangat cerdik. Tanya, sudah terbaik Pak Gun, sudah. Dihitung, 30 menit lagi. Dikasih kertas lagi. Terbaik. Lebih baik dari terbaik. Yang ketiga, nggak ada. Saya sudah ingat pesannya direktur. Kalau sudah, tapi sudah diambil dagingnya. Kulitnya sudah dibuang. Dagingnya habis. Kita yang tinggal tetelan, bahasa Indonesia tetelan. Tinggal yang ditulang-tulang itu, kalau beli rusuk, dibuat top, dagingnya tinggal sedikit. Bukan iga utuh, tapi tulangan. Masih mau pisau plastik. Saya ingat pisaunya Bang Niko, pakai cutter. Jadi kalau perlu tulangnya dikerok. Hari tender 9 miliar ya. Kami kalah 300. Ajar ya Bapak Ibu ya, kalah ya. Karena ini terbuka loh, dibuka, angkanya ditulis di papan besar tulis. Jadi kalah ya kalah, fair. Tunjukkan kertasnya ini Bapak Ibu.
Terus tanya berapa juara satu mana, juara dua mana. Teman saya yang dari Surabaya itu, nggak kalah 30. Bayang Bapak itu, 9 miliar dia kalah. Nggak bisa protes. Saya turun kan nggak bisa. Karena sudah ini final. Sudah dia kalah. Berharap yang responnya. Kalau di yang pertama saya agak, kalau orang Jawa bilang nelongso, ya sedih lah. Tetapi teman saya responnya, nah itu boleh. Oh, nggak jadi diantarin ke bandara. Oke, ya, daripada kamu nganterin aku jauh. Nangkep Bapak Ibu, respon dia marah. Respon dia nggak jadi ngajak makan. Respon dia lebih baik kayak taksi dari pusing, musingin nanti saya ikut pusing sama dia. Jadi dia lebih baik kayak taksi pulang ke bandara. Saya pulang ke Bogor. Itu yang kita dinamakan sama Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, next slide. Yang ketiga, relevansi anugerah yang telah menyelamatkan dan mendidik kita adalah masa. Kalau kita anugerah itu menyelamatkan masa depan kita, anugerah mengajari kita akan harapan kita. Jadi tujuan daripada kita diselamatkan. Yang pernah saya sampaikan dari mimbar tempat ini, di tempat ini, bahwa kita ada bayi belajar berjalan bisa lari, bagaimana masa remajanya, dewasanya, dididik, dibimbing, dituntun. Ujungnya adalah kita melakukan untuk menyampaikan Injil, kebenaran dan ini. Semua berbalik kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Bahwa hanya ini kan firman Tuhan di Titus 2 ayat 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan Yesus Kristus atau Yesus Amasya Juru semua putar-putar baliknya adalah kepada dasarnya adalah tidak. Next slide-nya, karena anugerah adalah penggenapan pengharapan kemuliaan sama Yesus. Relevansi firman yang lainnya di Kolose 3 ayat 4. Dan Kristus yang adalah hidup kita telah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ini firman yang juga pernah saya ambil 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Kalau kita mau menjalankan itu, akhirnya akan memerintah bersama Yesus Dia. Kita ini saya bisa membuat satu si ya, dan tak isi kita dalam iman. Saya, Bapak, siapa yang di tempat ini yang tidak pernah tahu mouse? Bisa angkat tangan yang nggak pernah tahu? Tahu semua ya? Yang tadi bilang tahu kenceng, coba dijawab. Tikus itu nakal nggak? Bandel. Tikus suka mencuri nggak? Kalau kita bayangkan, kita pikirkan tikus. Kita bayangkan tikusnya tambah besar, tikusnya berani sama orang, tikusnya itu tidak takut digepuk, ada orang juga dia curi, maka kucing akan takut sama
Tikus loh dijawab sendiri. Itulah iman kita. Dididik, diselamatkan, dididik untuk kita. Patokannya adalah firman Tuhan sendiri. Ya masa zaman apa? Gengsi, gengsi. Oke, alpa sekarang. Kucing takut sama tikus. Ya kalau dari dulu cerita kita pelihara kucing yang zaman old. Kita pelihara kucing untuk nangkap apa, Pak Ringo? Tikus. Nah, kalau kucing takut sama tikus, bagaimana hidup kita? Kita kadang-kadang semua ini yang mengganggu. Karena tikusnya dibesarkan. Karena tikusnya suka nyuri, tikusnya berani sama orang. Maka kucing takut sama. Kita tawa cuma Pak Gembala doang ini. Berarti yang lain kurang mengerti nih, apa saya turun aja ya. Jadi kita jangan salah-salah, kita tetap bergumul sama firman. Kita mengharap sama Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kalau membimbing, terjatuh. Saya minta jadi kalau kita itu percaya bahwa anugerah Kristus telah menyelamatkan kita masa-masa yang lalu dan mendidik kita pada kehidupan saat ini serta memampukan kita menanti-nantikan janji pengenapan janji Tuhan Yesus Hamasiah di masa jadi bahwa anugerah itu sendiri melalui Yesus Hamasiah memberikan, menyelamatkan dari masa lalu. Kita di masa lalu. Akhirnya kita dalam anugerah mencapai finish strong. Yesus Hamasiah memberkati. Mari kita tunduk kepala.